Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan Giri di sini dari channel Solutif. Dan di video kali ini saya mau bagi pengalaman aja ya. Kemarin saya naik kereta cepat bareng keluarga dan mertua saya yang kebetulan butuh kursi roda ya. Jadi lebih tepatnya di sini saya mau share aja beberapa pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman saya setelah saya naik kereta cepat, yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang nanti punya rencana pengen naik kereta cepat ya. Jadi untuk list pertanyaannya teman-teman bisa lihat aja di sini. Nah, ini sudah dibuat listnya ya beserta dengan menit-menitnya. Jadi teman-teman yang mungkin butuh topik tertentu bisa langsung loncat ke menit yang ada di pertanyaan itu aja ya. Jadi bisa ngehemat waktu teman-teman semua. Oke, kita langsung mulai aja dari pertanyaan nomor satu, yaitu siapa aja sih yang bisa pakai kereta cepat ini? Nah, ini dikhususin buat orang-orang yang punya kebutuhan khusus ya. Yang pertama, yang punya masalah mabuk kendaraan. Kebetulan saya juga mabuk kendaraan ya. Jadi kalau naik pesawat atau jadi penumpang di mobil, itu saya biasanya minum antimo atau obat anti muntah ya. Sedangkan di kereta cepat ini saya ngerasa ini nggak butuh antimo guys. Jadi pas berangkatnya saya sempat pakai antimo, tapi ternyata pas pulangnya saya coba nggak pakai antimo sama sekali nggak ada mualnya ya. Triggernya ada tapi sepersekian detik lah, jadi nggak ngebuat sampai ke trigger untuk muntahnya ya. Jadi nggak masalah buat teman-teman yang suka mabok, ini aman banget guys. Lalu yang kedua, untuk difabel gimana? Nah, untuk difabel saya lebih nitik beratkan untuk pengguna kursi roda ya, nggak keseluruhan difabel, karena kebetulan kemarin kan bareng sama mertua saya yang pakai kursi roda. Nah, yang pertama, kalau nggak ada pendamping gimana? Nah, ini kita bisa langsung, teman-teman bisa langsung lapor aja ke petugas yang ada di stasiun. Jadi kemarin saya lihat ada yang didampingi oleh petugasnya ya, jadi walaupun ada keluarganya, tapi karena mungkin bawaannya banyak, jadi untuk yang ngedorong kursi rodanya, itu bisa dibantu sama petugasnya. Lalu untuk yang nggak bawa kursi roda gimana? Nah, kebetulan kemarin yang dibantu oleh petugasnya itu juga nggak bawa kursi roda, jadi kursi rodanya pinjam dari yang punya stasiun ya. Hanya untuk jumlahnya ada berapa, saya kurang tahu ya. Jadi saran saya sih tetap teman-teman bawa kursi roda sendiri, tapi kalaupun misalnya nggak bawa kursi roda, di stasiunnya ini disediain. Mudah-mudahan sih banyak ya, jadi nggak bisa kehabisan. Lalu untuk fasilitas pengguna kursi roda, untuk akses-aksesnya semuanya udah lengkap, nggak perlu khawatir ya. Jadi baik liftnya dari mulai stasiun sampai ke kereta itu nggak ada kendala sama sekali. Kecuali pas mau masuk keretanya itu gap antara si peron dengan pijakan keretanya itu lumayan besar ya, sekitaran 15 sentian dan nggak ada jalur penghubungnya. Jadi mau nggak mau ya harus diangkat sedikit kursi rodanya atau pengguna kursi rodanya harus turun dulu ya. Lalu yang kedua untuk kamar kecilnya juga nggak perlu khawatir, di stasiunnya lengkap, dan saya dengar sih di keretanya juga ada toilet untuk difabel ya. Hanya kemarin di gerbong saya, baik yang bagian belakang ataupun bagian depan gerbong saya itu dua-duanya nggak ada toilet difabel. Jadi saya nggak tahu di sebelah mana apakah benar ada atau enggak, tapi informasinya sih katanya ada ya. Lalu untuk space kursi. Buat teman-teman yang nggak bisa turun dari kursi roda, ini agak sedikit PR ya. Jadi di gerbongnya sendiri nggak ada space untuk nyimpan kursi rodanya. Jadi buat para pengguna kursi roda terpaksa harus turun dari kursi roda dan pindah ke kursi penumpang. Begitu juga nanti pas turun dari keretanya ya. Jadi pindah lagi ke kursi rodanya baru bisa keluar dari keretanya. Oke, itu aja ya untuk kursi rodanya. Lalu untuk pertanyaan kedua, gimana cara beli tiketnya dan jadwal keberangkatannya seperti apa? Dan cara beli tiketnya sebetulnya ada 4 cara, yaitu aplikasi Whoosh, yang kedua online via websitenya Kereta Cepat, yang ketiga bisa beli mesin tiket dari mesin tiket ya di stasiunnya atau di loket tiketnya. Nah, kemarin kalau saya pribadi saya beli dari aplikasi Whoosh-nya ya. Saya install dulu aplikasi Whoosh-nya di Google Play Store, dan dari situ enak banget untuk pembelian tiketnya ya. Baik dari jadwalnya, kemudian pilih kursinya, dan untuk pembayarannya juga pilihan pembayarannya di situ udah lengkap. Jadi tinggal ikutin aja prosesnya, dan kalau setelah keluar tiketnya itu kita udah dapat QR barcode-nya untuk masuk ke keretanya ya. Jadi teman-teman pastiin dulu kalau misalnya belum punya QR code-nya, berarti teman-teman harus ngeprint tiket ya. Kecuali kalau teman-teman udah dapat QR code-nya, bisa langsung nge-scan QR code-nya ke mesin untuk masuk ke peronnya. Berikutnya, untuk pertanyaan kalau teman-teman masih bingung mungkin ya untuk pembelian dan lain-lain, itu bisa kontak aja ke call center-nya di 121. Kemarin kebetulan saya nanyain soal pembayarannya, transfer virtual account lewat Mandiri. Di situ penjelasannya detail banget. Pas saya telepon langsung diangkat saat itu juga, jadi responnya oke banget sih ya.
Oke, ke pertanyaan berikutnya, cari lokasi stasiunnya. Nah, ini kalau untuk yang nyetir sendiri ya, bawa kendaraan, cari stasiunnya nggak perlu repot, tinggal cari aja di Google Map, itu udah gampang banget, tinggal ikutin ya. Jadi titiknya udah tepat, guys. Dan untuk yang buat yang nggak pakai kendaraan pribadi, nah ini ada beberapa cara ya. Kalau dari Halim, kemarin saya kan berangkatnya dari Halim, saya lihat ada Transjakarta, hanya dari mananya aja saya nggak tahu ya. Jadi teman-teman silahkan bisa cari informasi aja, kira-kira haltenya di mana aja yang bisa nganterin teman-teman ke stasiun kereta cepat ini. Lalu untuk LRT juga di situ connectingnya ada ya. Jadi antara stasiun LRT dengan stasiun kereta cepat itu ada connectingnya. Jadi teman-teman juga bisa pakai kereta LRT untuk bisa nyampe ke stasiun kereta cepatnya. Berikutnya untuk parkir. Nah ini kemarin parkir saya kebetulan saya bawa kendaraan sendiri, saya bawa mobil. Nah, saran saya, teman-teman yang terutama ada kursi roda atau bawaannya berat, itu parkir di parkiran bagian timur. Kenapa? Karena emang aksesnya itu lebih dekat ke stasiun ya, ke pintu masuk stasiun. Jadi lebih gampang untuk masuk ke stasiunnya. Jadi untuk nginep, nah ini nginep juga bisa ya. Sekarang saya lihat sih parkirannya belum dikelola dengan profesional, jadi masih dibuka aja, nggak ada petugasnya, nggak ada yang jaga tiket, nggak ada biaya juga. Dan nginep kemarin juga saya free of charge jadinya ya, jadi nggak ada yang jaga. Lalu untuk, oh ya, kalau misalnya datangnya Jumatan, gimana? Bisa Jumatan nggak di sana? Bisa. Di sana ada bisa Jumatan ya, di lantai 1 dekat kantor kereta cepatnya, katanya seperti itu. Lalu untuk tempat makan, kalau misalnya datang lagi lapar, nah itu juga nggak perlu khawatir. Di sana untuk kafe-kafenya, tempat makannya udah buka semua, dan banyak nggak hanya gerai-gerai besar aja, tapi juga gerai-gerai pujasera yang kecil-kecil juga ada ya. Berikutnya untuk pemeriksaan barang bawaan, nah ini yang perlu diperhatikan. Untuk pemeriksaan barang bawaan, ini berbeda dengan pesawat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa koper, kalau di pesawat bawa benda tajam gitu kan masih boleh ya. Sedangkan kalau di kereta ini nggak boleh guys. Kenapa? Ya karena si kopernya dibawa ke dalam kabin. Kalau misalnya di pesawat kan di bagasi, sedangkan ini dibawa kabin. Jadi untuk pisau, gunting, jarum, dan benda-benda tajam lainnya itu lebih baik ditinggal aja karena nanti disita oleh petugasnya. Walaupun nanti pas kalau misalnya kita balik lagi ke situ, kita bisa minta lagi sih sebetulnya ya. Tapi ya agak ribet aja guys. Jadi mendingan ditinggal aja di rumah ya. Lalu setelah masuk ke pemeriksaan, kapan masuk kereta ya? Setelah masuk pemeriksaan, kita duduk masuk ke ruang tunggu ya. Jadi nggak bisa masuk ke peron langsung. Kita tunggu. Nah ini kapan masuk di keretanya? Jadi beberapa menit atau beberapa menit lah, sekitar 15 atau 20 menit sebelum keberangkatan kereta, itu akan ada pengumuman untuk penumpang yang berikutnya naik kereta itu masuk ke wilayah peron. Nge-scan si QR code dari tiket yang udah kita beli gitu ya. Lalu untuk tempat simpan bagasi, nah ini juga nggak usah khawatir. Ya sebetulnya bukan nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya kebetulan yang bawanya banyak, nah ini tempat space bagasi besar itu nggak terlalu banyak ya. Hanya ada di sela antar gerbong aja yang posisinya ada pas kita masuk ya, deket dengan pintu. Nah itu juga jumlahnya nggak bisa banyak. Jadi kalau kebetulan banyak yang bawa, itu ya nggak muat ya. Dan untuk kursi roda juga bisa disimpan di situ guys. Nah, jadi saran saya sih tetap bawa bawaannya yang kira-kira bisa masuk ke kabin ya, bagasi kabinnya ya. Jadi bisa di atas kursi kita gitu. Dan terakhir, ini berapa lama untuk perjalanannya? Dari perhitungan kemarin, dari Halim Padalarang ini kisarannya antara 30 menit ya. Lalu berhentinya ini hanya 5 menit di Padalarang. Jadi Halim Padalarang, di Padalarang berhenti sebentar, nah itu hanya 5 menit aja. Jadi yang turun dan yang naik itu sama-sama hanya punya waktu 5 menit aja. Jadi jangan sampai ketinggalan keretanya ya. Nah kemudian setelah dari Padalarang berhenti 5 menit, melanjutkan ke Tegaluar itu sekitaran 5 menit juga. Jadi total perjalanan dari Halim ke Padalarang 30 menit, berhenti sekitaran 5 menit, dan dilanjutkan 5 menit ke Tegaluar. Jadi total sekitaran 40 menit dari Halim ke Tegaluar. Oke, itu aja ya informasinya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran lah buat teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan yang masih bingung gitu ya, silahkan tanya aja di kolom komentar di bawah atau bisa kontak ke 121 supaya nanti bisa ditanyakan ke petugas dari kereta cepatnya guys. Oke guys, itu aja video dari saya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran ya buat teman-teman semua dan ngasih jawaban juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giri mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.